Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video kelima dari playlist belajar AutoCAD dari nol. Di video keempat kemarin kita sudah belajar tentang cara menjalankan perintah di AutoCAD dan tentang sistem koordinat AutoCAD. Nah, di video kelima ini kita akan belajar tentang banyak hal dasar, yaitu Ortho Mode, OSnap, AutoSnap, Temporary OSnap, Grid, Grid Snap, Polar Tracking, dan Dynamic Input. Semua yang saya sebutkan tadi merupakan perintah atau fitur AutoCAD yang fungsi sebenarnya adalah untuk mempermudah kita dalam proses menggambar atau membuat sebuah desain. Tetapi perintah atau fitur-fitur tersebut juga bisa sangat mengganggu atau menyusahkan kita saat menggambar jika kita menggunakannya di saat yang tidak tepat. Maka dari itu, saya memasukkan materi ini ke playlist belajar AutoCAD dari nol, karena menurut saya materi ini penting untuk dipahami dari awal oleh kita semua yang sedang belajar AutoCAD. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya jelaskan ortho atau ortho mode. Ortho mode berfungsi untuk menjaga gerakan kursor agar tetap lurus horizontal atau lurus vertikal saat kita menjalankan perintah AutoCAD. Contoh penggunaannya adalah untuk membuat garis lurus, untuk memindahkan objek secara lurus, dan lain sebagainya. Ortho mode ini bisa kita aktifkan dari status bar. Caranya cukup klik icon ortho mode. Ini icon ortho mode. Jika kita klik, warnanya berubah menjadi biru, berarti ortho mode sudah aktif. Jika kita klik lagi, warnanya menjadi putih seperti ini, berarti tidak aktif. Atau cara yang lain, bisa juga kita tekan tombol shortcut F8 dari keyboard untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ortho mode. Sekarang saya contohkan penggunaannya untuk membuat garis. Sekarang ortho belum aktif ya, kita membuat garis bisa bebas seperti ini. Tetapi saat kita aktifkan ortho mode, kemudian kita membuat garis, kemudian kita klik titik awal garis, nah sekarang garisnya tidak bisa bergerak bebas, terkunci di lurus horizontal atau lurus vertikal seperti ini. Nah, ini akan sangat membantu kita jika kita membutuhkan garis lurus. Tetapi jika kita ingin membuat garis bebas tetapi ortho aktif, ya ortho akan mengganggu. Maka dari itu ya perlu kita pahami ya, fungsi ortho ini untuk menjaga gerakan kursor agar tetap lurus saat perintah aktif. Kemudian misalnya untuk memindahkan objek, kita punya circle misalnya seperti ini, akan kita pindahkan. Jika ortho aktif, perpindahannya pasti akan selalu lurus, tidak mungkin miring, bisa lurus ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, tapi pasti lurus. Kemudian saat kita memirror objek, misalnya kita punya rectangle seperti ini, kemudian kita mirror. Nah, kita buat garis mirror sembarang saja, klik titik awalnya di sini misalnya, ini pasti lurus. Jika kita klik titik keduanya di bawahnya, pasti hasil mirrornya lurus. Beda jika ortho tidak aktif. Saat kita mirror objek, garis mirrornya tidak bisa kita klik sembarang karena belum tentu hasilnya akan lurus. Maka dari itu, saat kita ingin memirror objek yang hasilnya pasti lurus, ya ortho aktifkan seperti ini. Jadi hasilnya pasti lurus. Itu contoh penggunaan ortho mode. Selanjutnya saya jelaskan OSnap atau Object Snap. OSnap berfungsi untuk membantu kita menemukan titik atau poin dari objek yang sudah ada sebelumnya, seperti endpoint, midpoint, center point, dan lain sebagainya. OSnap bisa kita aktifkan dari status bar. Caranya cukup klik icon OSnap. Ini icon OSnap. Jika kita klik maka OSnap on atau aktif.
Jika kita klik lagi maka OSNAP tidak aktif. OSNAP juga bisa kita aktifkan dengan menekan tombol shortcut F3 dari keyboard. Jika kita tekan F3 maka OSNAP aktif. Jika kita tekan F3 lagi maka OSNAP tidak aktif. Selain kedua cara tersebut, OSNAP juga bisa kita aktifkan dari kotak dialog drafting setting. Caranya ketik DS kemudian enter. Nah, ini adalah kotak dialog drafting setting. Di dalamnya ada pengaturan snap and grid, polar tracking, OSNAP, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengaktifkan grid, polar tracking, OSNAP, dan lain sebagainya dari kotak dialog ini. Tetapi di video ini saya akan jelaskan dari status bar saja, karena mengaktifkan atau menonaktifkan perintah-perintah ini dari status bar menurut saya lebih cepat dan lebih mudah. Kembali lagi ke pembahasan OSNAP. OSNAP memiliki banyak mode, ada endpoint, midpoint, center, dan lain sebagainya. Untuk memilih mode mana yang ingin kita gunakan dan tidak ingin kita gunakan, caranya kita klik drop down di samping icon OSNAP. Jika kita klik, nah di sini ada banyak mode. Kita bisa contreng mode yang ingin kita gunakan atau hapus contreng dari mode yang tidak ingin kita gunakan. Atau bisa juga kita klik object snap setting di sini. Maka kita akan dibawa ke kotak dialog drafting setting lagi, ke tab object snap. Di sini kita bisa select all untuk memilih semua mode yang ada, atau clear all untuk menghapus contreng dari semua mode. Untuk saya pribadi biasanya saya mengaktifkan endpoint, midpoint, center, geometric center, kuadran, dan intersection. Karena mode-mode ini yang paling sering saya gunakan. Nah, untuk teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan saja, karena jika semuanya kita contreng maka akan terlalu banyak icon OSNAP yang muncul nanti di layar kerja, dan itu cukup mengganggu menurut saya. Nah, untuk saya pribadi ya ini saja yang saya aktifkan. Kemudian jika saya membutuhkan OSNAP yang lain, saya akan gunakan temporary OSNAP atau OSNAP yang hanya berfungsi sementara saja. Begitu. Ini kita klik OK. Kemudian saya jelaskan temporary OSNAP yang tadi saya sebutkan. Untuk menampilkan temporary OSNAP, caranya tahan tombol shift dan klik kanan. Nah, di sini sama ada endpoint, midpoint, intersection, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita aktifkan OSNAP dari sini, misalnya endpoint, maka hanya akan berlaku satu kali. Tidak seperti jika kita mengaktifkan OSNAP di sini. Sekarang saya jelaskan fungsi dari masing-masing mode di sini ya. Saya buat beberapa objek terlebih dahulu untuk praktek. Saya buat rectangle dan circle. Kemudian line seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan OSNAP mode yang paling sering saya gunakan terlebih dahulu. Kita aktifkan circle, karena OSNAP akan berfungsi saat perintah AutoCAD sedang aktif. Pertama kita ke sini, ini namanya endpoint atau titik akhir dari sebuah garis. Kemudian di sini midpoint atau titik tengah dari sebuah garis. Nah, di sini juga endpoint atau titik akhir, di sini midpoint lagi. Kemudian di sini ada intersection atau titik potong antara dua buah garis, namanya intersection. Kemudian di sini ada geometric center atau titik tengah dari objek polyline tertutup, namanya geometric center. Kemudian titik tengah dari lingkaran namanya center saja. Tadi geometric center, kemudian untuk lingkaran namanya center. Kemudian untuk lingkaran ada kuadran kanan, kiri, kuadran atas, dan kuadran bawah. Kuadran ini adalah titik pertemuan atau titik potong antara garis perimeter lingkaran dengan titik center lingkaran pada sumbu X seperti ini dan pada sumbu Y. Oke ya, itu OSNAP mode yang paling sering saya gunakan. Endpoint, midpoint, intersection, geometric center, center, dan kuadran. Kemudian untuk OSNAP mode yang lain ada apparent, intersect, dan lain sebagainya akan saya jelaskan satu persatu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya saya jelaskan apparent, intersect.
kita buat garis misalnya seperti ini. Apparent intersect adalah titik pertemuan antara dua buah garis jika kita perpanjang. Misalnya kita akan membuat circle di titik pertemuan antara dua buah garis ini jika kita perpanjang. Jadi kurang lebih titik pertemuannya di sini. Kita aktifkan perintah circle. Nah, ini saya gunakan temporary OSNAP ya. Intinya sama saja apparent intersect. Mau dari temporary OSNAP atau dari OSNAP di sini sama saja, tetapi jika kita gunakan temporary OSNAP maka hanya akan berlaku satu kali begitu. Kita aktifkan apparent intersect. Nah, sekarang kita klik garis pertama di sini, kemudian kita arahkan kursor ke garis kedua, maka akan muncul simbol intersect di sini. Nah, ini fungsi dari apparent intersect untuk menemukan titik pertemuan dua buah garis jika kita perpanjang. Kita bisa buktikan jika garis ini kita perpanjang, kemudian garis ini kita perpanjang juga, maka titik pertemuannya pasti ada di titik center lingkaran yang baru kita buat. Itu fungsi dari OSNAP mode apparent intersect. Kemudian extension. Misalnya kita punya objek seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis dari sini sampai ke lurusnya garis horizontal ini. Kita bisa gunakan bantuan OSNAP mode extension. Kita arahkan kursor ke sini, maka akan muncul garis tracking seperti ini. Jadi kita bisa membuat garis yang endpointnya lurus dengan garis horizontal ini. Begitu. Itu fungsi OSNAP mode extension. Sekarang saya jelaskan tangent. Tangent berfungsi untuk membuat objek yang bersinggungan dengan objek yang sudah ada sebelumnya. Misalnya seperti ini. Ini ada circle, ini ada circle. Kita akan membuat garis yang bersinggungan dengan dua circle ini. Kita bisa aktifkan perintah lain, kemudian kita gunakan OSNAP mode tangent. Kita klik di lingkaran ini, maka antara garis yang kita buat dengan lingkaran ini akan ada relasi tangent atau bersinggungan. Jadi pertemuannya pasti smooth. Kemudian kita hubungkan di sini dengan tangent juga. Nah, seperti ini. Jadi pertemuannya smooth. Ini bisa kita gunakan untuk menggambar pulley, belt, dan lain sebagainya yang bersinggungan. Tangent. Di sini tangent lagi. Nah, oke. Kemudian selanjutnya perpendicular. Perpendicular berfungsi untuk membuat garis yang tegak lurus terhadap garis lain. Misalnya seperti ini. Kita akan buat garis yang tegak lurus dengan garis ini. Nah, kita tidak bisa sembarang. Jika kita klik sembarang ya belum tentu tegak lurus. Jadi kita bisa gunakan OSNAP mode perpendicular. Kita cukup klik garis, misalnya garis di sini, mau dimanapun kita klik maka hasilnya akan tetap tegak lurus. Kita bisa cek di sini pasti 90 derajat. Begitu. Jika garisnya lurus mungkin mudah, kita bisa gunakan ortho. Tetapi jika garisnya miring seperti ini, nah kita membutuhkan OSNAP mode perpendicular. Jadi garisnya pasti tegak lurus 90 derajat. Selanjutnya paralel. Nah, paralel ini berfungsi untuk membuat garis yang sejajar dengan garis yang lain. Misalnya seperti ini, kita punya garis. Kita akan buat garis yang sejajar dengan garis ini. Ya, tinggal kita klik perintah lain, kita klik titik awalnya. Kemudian kita gunakan OSNAP mode paralel. Kita arahkan kursor ke garis ini, kemudian kita kembali. Nah, maka akan ada garis tracking supaya garis yang kita buat sejajar dengan garis referensi. Itu fungsi paralel. Kemudian node. Nah, node ini untuk menemukan titik. Misalnya kita buat point. Nah, di sini. Nah, semoga terlihat ya karena kecil. Ini titik. Kemudian misalnya juga kita buat garis dimensi seperti ini.
Nah, di sini juga ujungnya ada node atau titik. Misalnya kita akan buat circle. Nah, kita akan klik di titik ini. Kita bisa gunakan bantuan OSNAP mode node. Maka akan ketemu titik di sini, node. Nah, kita bisa buat circle seperti ini atau buat garis dari ujung garis dimensi di sini. Kita bisa gunakan node. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan juga kita gunakan node. Nah, itu fungsi OSNAP mode node. Kemudian insert. Insert adalah titik pick point atau titik insert ya, seperti ini. Misalnya kita buat multiline text. Posisi kursor di sini sekarang ini adalah ada di titik insert atau titik pick point. Misalnya kita buat tulisan OSNAP. Kemudian kita akan buat rectangle. Nah, kita akan ambil pick point atau titik insert dari multiline text ini. Kita bisa gunakan bantuan insert. Kemudian kita arahkan ke sini, maka akan ketemu titik insert di sini. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita insert blok seperti ini. Nah, posisi kursor sekarang ini adalah posisi titik insert atau titik pick point. Misalnya kita akan buat rectangle. Dari titik insert kita bisa gunakan OSNAP insert. Kemudian kita arahkan kursor ke blok ini, maka akan muncul simbol insert di titik insert atau titik pick point. Nah, seperti ini. Oke ya, itu fungsi dari insert. Kemudian yang terakhir nearest. Nearest ini berfungsi untuk menemukan titik paling dekat antara kursor dengan objek. Ini yang paling tidak saya gunakan atau jarang sekali saya gunakan. Misalnya kita akan membuat garis, kita gunakan nearest ya. Kita bisa membuat garis mulai dari manapun yang paling dekat dengan kursor. Ini simbol nearest ini yang hijau. Saya jarang gunakan karena nearest ini posisinya tidak jelas. Kalau midpoint kan pasti di titik tengah, kemudian center point di titik center. Nah, nearest ini sembarang sebenarnya, hanya menempel dengan objek begitu. Oke ya, sudah saya jelaskan semua fungsi dari OSNAP mode yang ada di sini. Kemudian jika kita menggunakan temporary OSNAP, di sini ada temporary track point, from, dan mid between two point. Saya akan jelaskan satu persatu. Misalnya kita punya circle seperti ini. Kita akan buat circle yang lurus di sebelah kanan circle ini. Jadi kita aktifkan perintah circle, kemudian kita arahkan ke titik center di sini. Nah, jika kita gerakan kursor, maka ya tetap susah mencari titik yang sejajar. Nah, pada kondisi seperti ini kita bisa gunakan temporary track point. Kemudian kita klik titik center dari circle di sini. Nah, sekarang jika kita gerakan kursor, maka akan muncul garis track point atau garis tracking. Jadi kita bisa menemukan titik yang sejajar dengan titik center lingkaran pertama seperti ini. Kemudian selanjutnya mid between two point. Misalnya kita akan membuat circle lagi di titik tengah antara dua circle ini. Nah, kita gunakan temporary OSNAP mid between two point. Poin pertama kita klik di sini, poin kedua kita klik di sini. Maka kita akan membuat circle tepat di tengah dua titik referensi yang kita pilih begitu. Kemudian from. Nah, from digunakan untuk menentukan titik dengan offset jarak tertentu dari titik referensi. Misalnya kita akan buat circle jaraknya 100 mili di sebelah kanan circle pertama ini. Kita bisa aktifkan perintah circle, kemudian klik kanan dan tahan tombol shift ya. Kemudian pilih from. Base pointnya atau titik referensinya kita klik di titik center di sini. Kemudian kita tentukan offsetnya menggunakan sistem koordinat relatif. Kita ketik add 100
misalnya. Nah, seperti ini. Maka circle-nya akan kita buat mulai dari sini. Jaraknya 100 dari titik referensi yang kita pilih, begitu. Itu fungsi from. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan fungsi dari ortho mode, OSNAP, dan temporary OSNAP. Sekarang saya jelaskan fungsi auto snap. Auto snap ini berfungsi untuk menampilkan garis tracking. Kita bisa mengaktifkan auto snap dari status bar di sini dengan cara klik icon auto snap atau tekan tombol F11 dari keyboard. Sekarang kita aktifkan auto snap. Saya contohkan cara penggunaannya. Misalnya kita punya objek seperti ini, kemudian kita akan buat circle di titik pertemuan antara sudut rectangle ini dan sudut rectangle ini. Kurang lebih di sini. Nah, kita aktifkan perintah circle, kemudian kita arahkan kursor ke sudut di sini, maka akan muncul garis tracking. Kemudian kita arahkan lagi ke sudut ini, maka akan muncul garis tracking juga. Nah, jika kita arahkan ke sini, ketika posisi kursor lurus dengan dua sudut yang kita sorot menggunakan kursor tadi, akan ketemu titik pertemuan. Kita klik, maka circle akan kita mulai dari titik pertemuan tadi. Kemudian misalnya kita arahkan ke midpoint di sini, maka akan muncul garis tracking juga seperti ini. Nah, ini akan sangat membantu saat proses menggambar. Oke ya, itu fungsi dari auto snap. Sekarang saya jelaskan polar tracking. Polar tracking ini digunakan untuk menampilkan garis tracking juga, tetapi yang di track adalah kemiringan setiap kelipatan sudut tertentu. Kita bisa mengaktifkan polar tracking ini dari status bar dengan cara klik icon polar tracking ini atau tekan tombol F10 dari keyboard. Sekarang kita aktifkan polar tracking. Nah, kemudian untuk menentukan kelipatan sudut yang akan kita track, kita bisa klik drop down di sini. Nah, di sini kita bisa pilih kelipatan sudut, misalnya kelipatan 45, 90, 135 dan seterusnya. Kemudian saat kita membuat garis, akan muncul garis tracking seperti ini. Ini 0 derajat, kemudian di sini 45 derajat. Ini pasti 45 derajat. Kemudian ke atas 90, 135 dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 45 derajat. Misalnya kita pilih kelipatan 10, maka setiap interval 10 derajat akan muncul garis tracking seperti ini. Oke ya, itu fungsi polar tracking. Kemudian misalnya kita akan menampilkan garis tracking di sudut tertentu. Misalnya kita pilih kelipatan 45. Tetapi kita ingin menambahkan tracking di kemiringan 70 derajat. Di sini kita bisa pilih tracking setting. Kemudian di sini kita contreng additional angle. Kita klik new, kemudian kita ketik 70, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini 0 derajat, 45 derajat, kemudian nanti di 70 derajat akan muncul garis tracking juga seperti ini. Baru 90 derajat, begitu. Itu fungsi dari polar tracking. Selanjutnya saya jelaskan dynamic input. Dynamic input ini berfungsi untuk menampilkan properties objek dan perintah lanjutan di samping kursor. Kita bisa mengaktifkan dynamic input ini dari status bar ya. Kita klik icon dynamic input di sini. Nah, sekarang jika kita membuat garis misalnya, perintah lanjutan yang biasanya muncul di baris perintah di sini akan muncul juga di samping kursor. Jika kita klik titik awal garis, kemudian akan muncul properties garis, kemiringannya berapa, panjang garisnya berapa, begitu. Kemudian perintah lanjutan juga muncul di samping kursor seperti ini. Nah, ini jika teman-teman ingin menampilkan dynamic input. Tapi untuk saya pribadi jarang menggunakan dynamic input. Selanjutnya saya jelaskan grid dan grid snap. Grid berfungsi untuk menampilkan grid di layar kerja atau kotak-kotak seperti ini. Jika teman-teman nyaman menggambar dengan tampilan layar kerja seperti ini, ya silahkan aktifkan grid. Kemudian grid snap berfungsi untuk menjaga gerakan kursor agar
selalu tepat di pertemuan grid. Jadi selalu tepat di titik pertemuan grid saat perintah aktif. Jadi misalnya grid dan grid snap aktif, kemudian kita membuat circle. Nah, gerakan kursornya menjadi patah-patah seperti ini karena akan selalu tepat dengan titik pertemuan grid. Jadi kursornya tidak bisa bergerak bebas. Nah, kemudian misalnya gridnya kita nonaktifkan tetapi grid snapnya masih aktif, gerakan kursornya masih tetap seperti ini. Jadi akan selalu tepat dengan pertemuan grid. Nah, ini akan cukup membingungkan jika teman-teman tidak paham bahwa ini adalah efek dari grid snap yang aktif begitu. Nah, grid dan grid snap ini bisa kita atur. Caranya kita klik drop down di sini, kemudian pilih snap setting. Nah, di sini kita bisa mengatur spacing snap dan spacing gridnya. Jika 10x10 artinya ya setiap satu kotak grid berarti 10x10 mili begitu. Kemudian di sini mayor line every 5 berarti setiap 5 grid akan ada mayor line atau garis yang lebih tebal begitu. Oke ya, kurang lebih seperti itu saja materi di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.